adalah bicara tentang satu tempat, satu wadah untuk mengolah, untuk belajar, untuk siapapun yang berkenan dan bersedia gitu. Dari pengalaman-pengalaman yang telah dilalui untuk menghasilkan sebuah karya yang cantik, menarik, dan enak. Nah, itulah arti dari Dapur Nini Camentring. Halo teman-teman sobat kuliner, berjumpa kembali dengan Dapur Nini Camentring yang selalu siap memberikan info-info menarik sekitar kuliner, ide bisnis, dan wisata. Nah, untuk hari ini, untuk saat ini, saya Nin dari ownernya Dapur Nini Camentring ingin berbagi cerita dan ingin sharing untuk kalian semua tentang perjalanan selama di catering ya gitu. Seperti apa? Saksikan. Nah, jadi kalau menurut Nin tentang catering, tentang masak-memasak itu bukan hanya sekedar hobi dan bukan hanya sekedar kesukaan, sukanya misalnya kita makan gitu ya. Tapi ada sesuatu hal yang memang bukan hanya bermanfaat gitu ya, tapi sesuatu yang itu bisa menjadi sebuah karya, menjadi sebuah pengalaman dan menjadi sebuah pelajaran juga perjalanan kita di dalam kehidupan menerapkan tentang pelayanan teman-teman. Jadi di perjalanan catering ini luar biasa ya, bukan hanya sekedar hanya usaha dan hanya mencari cuan saja gitu, tapi banyak hal sekali yang bisa dirasakan oleh Nin pribadi gitu ya. Mungkin untuk kalian juga teman-teman yang memang kita bergerak di bidang yang sama, setuju nggak? Teman-teman, awal mula perjalanan Dapur Nini Camentring berdiri itu memang satu hal yang tidak ada dalam rangka kesengajaan gitu. Jadi memang semuanya sudah skenario Tuhan juga gitu ya. Karena kalau dipikir-pikir juga perjalanan itu mengalir begitu saja teman-teman. Berawal dari kesukaan itu gitu, berawal dari memang passionnya Nin yang seneng masak, terus misalnya seneng belajar gitu ya. Jadi berawal dari sana gitu. Pada akhirnya lingkungan lah gitu yang membentuk itu sebenarnya. Jadi awalnya itu misalnya kalau ada acara selalu kebagian yang bagian masak gitu, dan itu tuh nggak pernah menolak gitu ya teman-teman. Jadi ketika misalnya kayak ada di komunitas atau misalnya kayak ada di organisasi gitu ya, perkumpulan ibu-ibu gitu, kalau acara bagian konsumsi itu selalu saja gitu ya Nin bagiannya. Dan waktu itu memang Nin nggak pernah menolak karena senang gitu, senang memasak, senang mengolah, dan ya intinya memang senang aja gitu melayani gitu, terus melihat teman-teman bisa makan gitu hasil olahan Nin gitu, dan mereka menikmati, bahagia. Itu awalnya gitu ya, yang akhirnya tuh jadi bukan hanya hobi dan kesukaan lagi, jadi satu tuntutan kayaknya gitu, satu kebutuhan gitu sih. Ya mungkin klise ya sepertinya gitu ya, kayak setiap orang juga mestilah punya jiwa yang senang gitu ketika melihat orang lain bahagia gitu ya. Itu klise banget. Cuman yang Nin rasakan itu ada perbedaan ketika hasil olahan kita, hasil karya kita itu yang bisa dinikmatin sama orang, dan kita menyaksikan betapa mereka menikmati itu tuh gitu. Jadi luar biasa lah gitu. Nah, itu berawal dari sana, akhirnya lingkunganlah yang membentuk. Jadi setiap misalnya mereka secara individu ada acara, karena setiap misalnya di acara komunitas nih gitu, Nin yang masak dan mereka cocok gitu, akhirnya di acara
privasi atau misalnya mereka acara sendiri-sendiri itu gitu ya, itu nggak kemana-mana mereka pesannya gitu. Jadi udah ke Din aja gitu ya. Nah awalnya dari situ teman-teman. Dan kemudian perjalannya waktu gitu. Suatu saat Nin tiba-tiba ada orderan dari salah satu dari salah satu perusahaan besar gitu yang mengharuskan memang punya label waktu itu gitu kan. Itu awalnya teman-teman. Untuk label sendiri benar-benar tidak terpikirkan dan bendera lah istilahnya gitu ya. Itu sama sekali belum terbersit gitu ya, selama ini tuh biasa aja. Kalau misalnya ada orderan-orderan ya sudah ini aja, sekitar ruang lingkup pertemanan, keluarga gitu-gitu ya. Nah setelah ada pesanan dari perusahaan tersebut, sehingga mereka nanya gitu, ini cateringnya apa Bu waktu itu kan gitu. Nah di situ Nin yang bingung gitu, aduh apa nih gitu ya. Dan tercetuslah itu secara secara dadakan juga, secara spontan juga, akhirnya dikasihlah nama brandnya adalah Dapur Nini waktu itu teman-teman. Berawal dari nama catering Dapur Nini, sampai perusahaan tersebut juga agak-agak gimana ya, agak-agak aneh gitu, agak-agak bingung gitu waktu itu ya gitu. Karena kok Dapur Nini ya gitu, kok agak-agak unik gitu atau beda gitu ya. Nah itu tercetus begitu saja dan spontan gitu ya teman-teman. Ya, akhirnya punyalah brand lah atau bendera gitu waktu itu Dapur Nini. Dan di saat waktu itu ada pengajuan haki ya, jadi supaya namanya paten gitu tidak ada yang menjiplak lah gitu ya. Akhirnya nama Dapur Nini itu jadi sudah banyak digunakan orang ternyata kan gitu. Jadi yang sudah banyak digunakan itu adalah nama dapur dan nama nininya gitu. Jadi bukan Dapur Nini, bukan. Jadi nama dapurnya udah banyak yang pakai dan nama nininya juga udah banyak yang pakai ternyata. Akhirnya waktu itu ditambahlah dengan nama Camentring gitu. Jadilah DNC Dapur Nini Camentring teman-teman. Teman-teman sobat kuliner, tentang nama Dapur Nini nih, Dapur Nini sendiri orang sering mereka itu punya punya persepsi lah gitu, punya persepsi atau tanggapan bahwa Dapur Nini itu adalah dapur nenek katanya gitu ya. Dapur Nini itu kan kalau di bahasa Sunda itu adalah nenek kan gitu ya artinya kan gitu. Jadi mereka menyangka bahwa oh ini yang punyanya mungkin udah nenek-nenek kan gitu, udah ibu-ibu tua gitu. Jadi ketika ketemu dengan Nini itu mereka suka kaget gitu ya, loh kok ini ownernya belum nenek kok kan gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi memang ada keseruan-keseruan dari nama juga gitu ya, membuat persepsi orang tuh beda-beda gitu. Tapi nggak apa-apa, memang itu kan wajar lah gitu ya, atau misalnya bebas lah orang mau berpersepsi seperti apa. Cuman Nin sendiri membranding bahwa nama Dapur Nini tersebut adalah bukan tentang istilahnya tuh sosok manusia gitu ya. Misalnya Dapur Nini berarti yang punyanya itu neneknya gitu, atau misalnya udah nenek-nenek, enggak seperti itu. Jadi nama Dapur Nini sendiri itu adalah bukan tentang sosok manusia, tapi tentang ilmu gitu. Jadi kenapa gitu ya, kenapa tentang ilmu? Jadi dapur adalah tempat atau wadah gitu ya, mengolah kan. Nah Nini itu adalah pengalaman gitu. Jadi Dapur Nini adalah tempat mengolah dan tempat belajar siapapun gitu dari pengalaman gitu sih teman-teman. Nah tentang nama Camentring sendiri kan itu nama susulan sebenarnya gitu ya. Jadi sudah berjalan beberapa tahun, ketika pengajuan haki itu ditolak, akhirnya ditambahin Camentring dan lolos gitu ya. Nah Camentring sendiri adalah ada dua arti waktu itu. Jadi kalau secara bahasa Sunda Camentring itu adalah mencerminkan sebuah produk yang
bagus gitu, yang bagus, cantik, packagingnya menarik gitu ya. Dan menurut kuliner arti camentring itu adalah enak. Jadi camentring secara keseluruhan adalah mencakup tentang rasanya yang enak dan penampilannya yang menarik, packagingnya bagus gitu ya. Itu ya teman-teman arti dari camentring. Teman-teman, arti dari nama dapur Nini Camentring, dari secara keseluruhan ya gitu, adalah tentang bicara tentang suatu tempat, satu wadah untuk mengolah, untuk belajar, untuk siapapun yang berkenan dan bersedia gitu, dari pengalaman-pengalaman yang telah dilalui untuk menghasilkan sebuah karya yang cantik, menarik, dan enak. Nah, itulah arti dari dapur Nini Camentring. Kalau bicara perjalanan mestinya panjang karena dapur Nini Camentring itu sudah berjalan sekitar dari tahun 2016 ya sampai sekarang tahun 2024. Alhamdulillah teman-teman, semuanya berjalan dengan berbagai macam permasalahan, lika-liku dan lain sebagainya. Tapi disitulah justru bukan hanya dapat pengalaman, pelajaran dan ilmu, tapi banyak hal gitu, banyak nilai-nilai yang kita ambil, terutama saya ataupun misalnya anak-anak tim gitu ya, itu banyak sekali teman-teman. Jadi nanti kita sambung lagi ceritanya, ada pengalaman-pengalaman apa saja yang menarik selama di dapur Nini Camentring. Nah, untuk kalian yang penasaran, tonton di video selanjutnya ya. Next.